Halo anak-anak, hari ini kita bahas uji kompetensi pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung aja, nomor 6. Hewan seukuran bajing ini diperkirakan hidup setidaknya 125 juta tahun lalu. Mereka menggunakan selaput berlapis bulu untuk melayang di udara. Menurut para peneliti, makhluk ini sangat unik, sehingga dimasukkan dalam ordon baru mamalia. Gagasan pokok paragraf di atas adalah yang D. Hewan mamalia diperkirakan hidup 125 juta tahun yang lalu. Yang nomor 7, setiap paragraf mengandung titik-titik ide pokok, yaitu jawabannya A1. Yang nomor 8, pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius menangani masalah sampah pada tahun ini, menghindari makin menumpuknya sampah di tempat yang tidak semestinya. Pemprov telah membentuk 3.000 keluarga sebagai juru penegak kebersihan. Ide pokok dari paragraf di atas adalah yang C. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius menangani masalah sampah. Perhatikan teks berikut untuk menyelesaikan soal nomor 9 dan 10. Dalam sidang umum IAU, para astronom sepakat bahwa benda langit dapat disebut sebagai planet jika mengorbit bintang. Namun, bukan sebagai bintang yang memancarkan sinar. Selain itu, ukurannya harus cukup besar, sehingga memiliki gravitasi yang membuatnya berbentuk bulat dan memiliki orbit yang jelas, berbeda dengan objek langit lainnya. Dengan keputusan yang akan ditetapkan IAU ini, referensi mengenai planet-planet di buku teks maupun ensiklopedia harus direvisi. Tata surya dengan matahari sebagai pusatnya akan dideskripsikan dengan 8 planet saja. Sementara benda-benda langit lainnya diklarifikasikan tersendiri. 9. Pokok paragraf pertama adalah yang D, planet mempunyai gravitasi dan orbit tersendiri. 10. Pokok paragraf kedua adalah referensi mengenai planet-planet di buku teks maupun ensiklopedia harus direvisi. 11. Cara mengetahui ide pokok paragraf dengan cara C. Membaca paragraf tersebut secara utuh, kemudian menyimpulkannya ke dalam satu kalimat. Uji kompetensi 2 Bahasa Indonesia halaman 115-117. Perhatikan paragraf berikut untuk menyelesaikan soal nomor 3 dan 4. Daun-daun trembesi punya sifat yang unik. Pada pukul 5 sore, daunnya akan menutup dan membuka kembali pada pukul 7 pagi ketika matahari bersinar. Daun trembesi juga menutup saat awan mendung. Orang Sunda menyebut pohon trembesi sebagai ki hujan karena dianggap sebagai pertanda akan hujan. Ide pokok pada paragraf di atas adalah A. Daun-daun trembesi punya sifat yang unik. Nomor 4, kalimat utama pada paragraf di atas adalah daun-daun trembesi punya sifat yang unik. Nah, nomor 5, pedagang buah dari Bogor dan Bojonggede sibuk menurunkan keranjang-keranjang yang masih tertutup daun pisang. Begitu juga beberapa pedagang kaos dan sepatu menurunkan bergelondong-gelondong barang jualan mereka. Para kuli panggul asal Banten pun tak kalah sibuk berebut mengangkut berbagai barang yang baru turun dari kereta listrik jurusan Bogor Stasiun Kota. Kesibukan sudah amat riuh di stasiun kereta api Beos ketika sinar matahari baru nongol dari ufuk timur. Ide pokok paragraf tersebut adalah yang D, kesibukan di stasiun kereta api Beos pada waktu pagi. 6. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya daun teh, tetapi juga berbagai jenis buah, seperti apel, stroberi, atau campuran bermacam buah, atau dari berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Akan tetapi secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Ide pokok paragraf tersebut adalah jenis-jenis teh. Nomor 7,
Upaya Pemkot Semarang dalam memperoleh penghargaan Adipura tampaknya tidak setengah-setengah. Selain menggerakkan masyarakat, berbagai aparat terkait juga diminta turun tangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian serius adalah pembersihan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai. Di samping itu, pembersihan sampah di jalan juga makin ditingkatkan. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Upaya Pemkot Semarang dalam mendapatkan Adipura. 8. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana alam adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih tercemar lumpur. Kalimat utama paragraf tersebut adalah C. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Uji kompetensi 3 ada di halaman 167 sampai 168. Perhatikan paragraf berikut ini untuk menyelesaikan soal nomor 5 dan 6. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga kerap disebut tembikat. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, yaitu dibuat sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribuan tahun sebelum Masehi. Gerabah masih dapat ditemukan di beberapa wilayah tanah air, termasuk Madura. Bahkan semua kabupaten di Madura terdapat pengrajin gerabah. Ide pokok paragraf di atas adalah gerabah dibuat secara tradisional. Nomor 6, kalimat utama pada paragraf di atas adalah gerabah adalah barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nomor 7, keunikan gerabah dari daerah lain adalah B. Pembuatan masih tradisional. Bu Suharti sedang sibuk melayani tamu-tamunya. Bu Suharti dan para pegawainya melayani para tamunya dengan gesit. 10 orang pegawainya tidak henti-hentinya melayani pengunjung restoran megah di kota Semarang itu. Walaupun begitu, Ibu Suharti tetap harus ikut turun tangan. Hampir tidak semenit pun ia beristirahat kecuali setelah tamu selesai makan siang. Gagasan utama paragraf di atas adalah D. Cara Bu Suharti dalam melayani tamunya. Nomor 9, pernyataan berikut yang tidak mendukung mudahnya memahami sebuah teks bacaan adalah C. Ide pokok disajikan banyak. 10. Jumpa K3 kali ini memasuki tahun kedua. K3 tidak jauh berbeda dengan lomba kecerdasan yang biasa diselenggarakan di sekolah. Bedanya kegiatan K3 ini semuanya menggunakan sarana komputer. Pesertanya wajib menguasai komputer. Kalau kamu masih gaptek alias gagap teknologi, sudah pasti tidak bisa bersaing di ajang ini. Wah, bisa malu jika kelibas begitu saja oleh peserta yang sudah jago-jago. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah B. Jumpa K3 kali ini memasuki tahun kedua.